ini intermezzo. Ada berapa etnis kira-kira di Pulau Jawa? Hanya di Pulau Jawa yang Anda ketahui. Jawa, Sunda. Ya, mana lagi? Jangan-jangan Bapak ini sudah guru tapi geografinya, pengetahuan budayanya agak miskin. Nah, ini bahaya ini. Iya, Pak. Berarti apa? Wawasan kebangsaannya sangat minim dan harus dikukat ini. Kalau di soal ya. Apa ya Pak? Etnis apa saja yang Anda ketahui? Saya juga tidak tahu semuanya. Jawa, Sunda, Betawi, Ya, Madura. ya apalagi Banten. Banten itu etnis sendiri ya? Iya, Sundanya Wiwit, Pak. Sundanya kasar. Sundanya kasar, Pak. Wiwitan. Sundanya kasar. Wiwitan. Ya. Sunda Wiwitan. Kalau Anda termasuk Sunda yang halus atau setengah halus atau yang paling kasar? Meja. Oh, halus. Sedang. Yang mengukur halus itu siapa sih sebenarnya? Yang mengukur halus dan kasar itu siapa ya Pak? Saya tanya. Kalau bicara kita, Pak, Iya, nyaman dan tidak nyaman yang ngukur siapa saya tanya. Baik dan buruk yang ngukur siapa coba? Kan ada undang-undang bicara fisik kita- bahasa, Pak. Hah? Ada undang-undang fisik bahasa, tata bahasa gitu, Pak. Ada kata bahasa. Oh, begitu. Tingkatan. Katanya di Sunda itu tidak ada orang yang namanya Fajar, nggak ada ya? Ada Fajar. ada juga. Oh, Fajar ya, Fajar pakai F tidak ada ya. Nggak ada pakai P, Pak. Kena Bapak F. tidak pernah minum Fanta ya? Pantang, Pak. Oh, Fanta ya. Oke, ya bagus ya. Jadi ini warming up dulu. Kebenaran ya, sesuatu yang nggak benar, nyaman, paling valid itu yang menakar kita sendiri. Contoh, Bapak itu kalau orang Jawa makan terasi di sambal ya, itu namanya jadi lalapan, dimakan dengan tempe lele sudah enak. Ya. Tapi kalau Anda tanya orang Arab, orang Saudi, orang Mesir, orang Libanon, orang Palestina, suruh disuguhi dengan terasi, mereka akan muntah. Karena ya, kenapa muntah? Coba Anda suguhi sama orang Jepang yang belum pernah ke Indonesia loh. Kalau di Indonesia sudah 5 tahun beda lagi. Iya. Terasi ya. Jadi suguhi terasi orang Arab, ada tamu dari Saudi, Anda kasih terasi dengan sambal, muntah di hadapan Anda. Oh ya. Satu lagi saya ajak Bapak ini berpikir dulu. Ya, bagi orang-orang elit, misalnya pejabat di lingkungan kampus, di lingkungan Pemkot, ya tidur di hotel bintang 3 aja sudah protes. Kasurnya kurang ini, selimutnya agak tipis. Padahal orang kadang-kadang tidur di bawah kolong jembatan itu nikmat tidurnya luar biasa. Nyamuk pun tidak terasa ya. Ya. Nah, Ya, kalau betul. itu diukur dengan satu alat, dengan ukuran kita, maka kita itu menjadi namanya sombong, narsis dan arogan. Karena kebenaran hanya dimiliki kita, orang lain tidak punya hak. Ya. Hak mengejat, menakar, menilai bahwasanya satu ada sebuah kebenaran. Sama bahasa Sunda kata Bapak yang paling halus begitu, karena referensi Bapak adalah kaidahnya. Tapi kata orang Banten, ya saya halus karena kaidah tidak penting, ngapain berbahasa dengan kaidah, ya cara saya ini yang halus. Gitu ya. Ya. Jadi berhentilah menakar sesuatu dengan kacamata diri sendiri. Coba Bapak saya tanya, kalau dulu Bapak yang tidak terbiasa, sekarang sudah terbiasa di mana-mana. Bapak suruh makan burger dengan pita, mana enak dengan lalapan biasa Sunda itu sama Bapak? Tanya. Ya. Lebih mana enak? Mana? Enak lalaban, Pak, sama Lalapan kan? Sama kalau Lalapan. mana enak soto Lamongan, soto rawon dengan masakan dengan pizza atau apa namanya? Dengan burger. Ya, saya lebih enak
lebih enak rawon. Kenapa? Karena saya itu tumbuh dalam keluarga penyuka rawon, penyuka soto, dan keseharian keluarga saya makan itu. Sehingga kalau disuguhi rawon, disuguhi burger, marah-marah, makanan apa ini? Walaupun itu mungkin bagi orang tertentu penghormatan dibelikan burger karena lebih mahal Burger King dengan McDonald daripada harganya rawon yang biasa. Iya. Nah, itulah artinya di dunia ini banyak tetot cicing di selalu absolut menyalahkan orang, apalagi menghardi orang, apalagi mengecat orang itu yang tidak masuk surga, apalagi masuk neraka. Nah, ini penting dalam konteks membangun ya kebangsaan. Oke, baik. Ini tadi kan guyonan mulai dari Fajar Panta. Tolong yang di sekitarnya ada suara yang agak rame, mohon di mute. Speakernya di mute oke? Iya, Pak. Baik, saya absen dulu. Ini saya ingin memastikan Pak Asep orangnya ada, jangan-jangan hanya muncul setelah itu ditinggal tidur di kamar. Nanti saya screenshot, kalau nggak ada orangnya nilainya berkurang, ya. Karena saya ngomongnya. Saya bicaranya ceplas-ceplos karena saya bukan orang Jawa kata Bapak. Saya orang Madura aslinya. Ya. Saya tumbuh keluarga yang tumbuh merah-merah, hitam-hitam, tidak pernah merah jadi hitam. Nah, makanya saya bilang kalau tidak ada orangnya, saya nilainya saya kurangi. Kalau ya. Orang Sunda kan halus-halus, orang Madura halus-halus juga kata saya. Ya. Kata Anda mungkin tidak ya. Nah, itulah cara mengukur. Saya, kalau bagi saya lebih suka kalau merah katakan merah ketimbang di belakang kata orang Jawa grundel, di belakang ngomong gimana Pak Jamaluddin itu kok enggak masuk, enggak tampak dia ngomong sama istrinya, itu namanya enggak gentle. Jadi kalau mana Pak Jamaluddin ini, kalau enggak ada saya kurangi nilainya. Nah, itu. Ada saya Jamaluddin. Nah, kalau enggak ada enggak jadi saya kurangi kan begitu ya Pak. Itu kelihatan juga tuh. Ya, kayak gitu. Ya. Kalau katanya kalau budaya Solo kan tidak. Bapak ngapunten nyun sewu pun diniki Pak Jamaluddin kok boten ketinggalan begitu. Saya lain ya. Jadi diksinya, redaksinya mana Pak Jamaluddin? Jangan-jangan di toilet ini atau tidur ini terus ditinggal. Kalau nggak ada orangnya saya kurangi nilainya. Nah, itu namanya narasi statement yang gentle. Ya. Baik Pak Jamal, terima kasih Pak Asep sudah saya lihat Bapak kok. Sama-sama. Oke, baik Pak Dedi mana ini? Hilang. Ada Pak. Ada. Pak Dedi ini bukan Pak Lurah ya? Bukan. Fotonya mirip Pak Lurah Pak Dedi ya. Pak Dedi. Ahlan masakan Pak Dedi ya. Mudah-mudahan sehat dan semoga Pak Dedi. Alhamdulillah. Amin. Mana Bu siapa ini? Bu Dada. Orang Sunda ini kan diulang-ulang. Dada Nur Farida, Siti Nur Siti siapa gitu ya. Dada nggak ada ya? Karena Dada nggak ada, saya harus Dada sama yang bersangkutan ini. Ya betul. Ya. Pokoknya nanti 20 menit lagi ini saya screenshot loh. Tidak, saya luluskan, harus ngulang. Nah, berarti tidak serius.
Daus, Abu Dada, Saya Pak nggak ada Basri. namanya, Pak. Saya tadi nggak bisa bikin namanya. Ya, kalau tidak ada namanya, bilang aja namanya tanpa nama gitu aja. Baik, Ya, biasanya pakai komputer, Pak, di sekolah. Kebetulan saya pakai HP anaknya, jadi saya tidak bisa. Tadi pas masuk nggak bisa bikin nama. Minta aja putranya bikinin nama gitu. Kayaknya harus lab dulu, Pak. Oh gitu. Nah, Ya, jadi Bapak kalau mau yang ganti harus penting lab lagi. ya munculnya Bapak itu jauh lebih berharga bagi saya dari sekedar nama. Apalah sebuah nama ya, katanya si Shakespeare itu kalau Bapak baca puisi. Ya. Hanya dia ya. Baik. Terima Ya. kasih, Pak. Iya. Baik, Robiah mana? Tidak ada. Hadir, Pak. Hadir. Mana hadir Robiah? Hadir. Fotonya kok beda sama orangnya? Beda, Itu Pak. waktu kecil, Pak. Oh beda ya. Oke. 5 tahun Kalau yang saya belakang. ini, kalau saya ini aslinya fotonya kayak gini, justru lebih ganteng orangnya daripada fotonya saya. Fotonya itu waktu dulu, Pak, 3 tahun ke belakang. Oh, fotonya waktu SMP dulu ya, bukan? Iya. Waktu mau dinikahin Pak Jokowi, Pak. Oh, gitu. Jangan, itu nggak boleh nyebut-nyebut presiden. Itu namanya sombong congkak, nggak boleh, nggak saya luluskan itu. Itu nggak boleh ya. Kalau mau guyon jangan sebut itu. Itu Anda namanya arogan, tidak boleh itu. Ya, ya, maaf, mulutnya dijaga ya, yang baik ya. Jangan seperti itu. Ya, Pak. ya. Kuyon tapi nggak boleh bawa nama-nama yang menjadi simbol negara. Oke, Bapak ini guru harus beri tauladan. Oke, ya. Siap. Siap. Ya, tolong dijaga. Oke, karena Bapak ini sudah tua, sudah umur, ya, berpikir harus logis, ya, akhlaknya harus benar. Iya, Pak. Ya, kecuali kalau masih muda, kayak lulusan atau seperti saya masih agak muda sedikit. Kalau udah tua harus, ya, kata-katanya dijaga, kalimatnya dijaga dengan baik. Oke? Siapa tadi yang bilang begitu? Coba ingin tahu saya. Yang bilang tadi siapa? Saya, Pak. Pak siapa tadi? Nandar. Yang mana Nandar itu? Yang di bawah yang nggak ada namanya. Yang mana? Yang Ini, bawah yang bukan. nggak ada namanya ya. Yang mengacungkan tangan, Pak. Mana Nandar ya? Yang Bentar, mengacungkan ya. telunjuk. Sebentar. Oh ya, Bapak ya, jaga Pak ya. Ya, Ya. mulut Ya, Bapak Pak. dijaga dengan baik, oke? Ya. 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 Bapak ini guru, ya. Oke, baik. Iya, Pak. Ya. Baik, kemudian Reni Sundari. Tidak ada. Hadir. Hadir apa Hadirah? Hadir, Pak. Hadirah. Oke. Ya, kemudian ini nggak ada namanya Velo Jitser. Siapa? Bu siapa ini? Bu EM kalau tidak salah, Pak. Ya, Oh, tapi hadir, ada Pak. ya. Kenapa Bu En tidak bisa muncul fotonya Bu En? Bu Aib kalau gitu. Oke, nggak apa-apa sekali-kali muncul. Maman Kusuma. Kusmana, Pak? Oh, Maman Kusmana, maaf. Mana? Ya. Kalau Kusuma itu bahasa Jawa artinya bunga, Pak. Kusmana. Jadi bagus. Kusmana ini artinya apa, Pak? Tanpa arti kayaknya, Pak. Baik. Saya justru menyebut nama Bapak yang baik tadi, Kusuma. Kusuma itu bunga. Ya, Makanya Kusuma bangsa itu bunga bangsa. ya Pak, terima kasih. Bahasa apa itu? Oke. Baik, tadi Pak siapa itu sudah muncul tadi Pak Didit siapa ya? Oke. Ini nggak ada namanya lagi, Velo Jitser. Siapa ini? EM Fatima. Nah, ini pakai F. F Fatima. Pakai P, Pak. Pakai P. Iya. Ya, baik. Tohir Basuni. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Mana Pak? Pak Tohir mana ini? Nggak kelihatan. Nih. Kok gelap, nih. Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampunya kurang terang.
Apa memang sengaja digelapkan, Pak, biar lebih romantis gitu? Enggak. Oh, Baik. lampu yang di atasnya. Lampu Oke, di atasnya. Elin Juwita. Elin Juwita, mana ini? Mana Ellen? Pak Thohir ini jadi berubah ini urutannya. Pak Enjang, Muhammad Sari. Hadir. Pak, tidak tampak videonya, Pak. Nggak bisa ya? Videonya Panjang. Ya, apa-apa, oke. ya. Sudah ada Nurfarida ya. Bisa tampak tadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai Nur Hayati ya. Ya, Thohir Basuni. Enjang. Ya, assalamualaikum. Saya hadir, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thohir. Oke, selamat malam. Oke, baik. Siapa terakhir ini ya, Pak? Nggak ada namanya nih. Bu Elin Juwita Berlina. Nanti saya dimarahi karena nggak dipanggil. Oke, Bu Erlin. Oke. Pak siapa yang di bawah ini? Yang belum diabsen siapa? Saya Pak, saya. Ya. Saya. Oke, ya. Siapa Ibu? Maaf. Saya Pak. Tidak ada namanya Bu siapa? Eis. Oh, susah banget Saya Ibu. Siti Nurbani. Fitri Nurbani ya. Eis. Waduh. Ibu ini namanya bukan gelis Bu ya, bukan gelis, bukan. Iya. Tinggal dibuang G-nya sama L-nya. Gelis dibuang G sama L-nya. Oli ya. Bukan. Oli. Aduh. Harus itu batang peyem. Wah, ya sudah nanti Bu, saya nanti japri sama Ibu biar belajar mengucapkan dengan baik nama Ibu ya. Iya. Ya, nanti saya japri Ibu. Nanti jam 10 saya japri Ibu. Saya mohon dituturi, diberitahu cara mengucapkan dengan baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah. Saya mohon maaf karena saya harus memulai jam 7 dan saya tidak menyadari kalau Bapak itu dari Bandung, dari Jawa Barat. Di tempat kami di Papua ini jam 7:15 atau kurang 13. Kurang Isya 5-10 menit sudah cukup untuk Zoom ya. Jadi ternyata Anda di Jawa Barat, jadi baru Isya ya. Ini ada dengan orang ada. Iya. Bapak yang kebetulan yang ada speaker azan itu mungkin bisa di mute ya. Minta tolong yang tadi ya. Ya, terima kasih. Oke. Baik, perlu kenalan apa Anda ini kira-kira? Perlu Pak. Ya, siapa tahu Anda ketemu saya ke Bandung, saya disapa, saya ditraktir makan bajigur. Karena bayam, saya suka bajigur. Saya dulu karena di Jakarta 9 bulan, saya mengira bajigur itu makanan besar, piringnya besar dan dimakan. Ternyata bajigur itu minuman ya. Iya. Ya, nah bayangan saya namanya bajigur itu kayak sesuatu yang besar, bulat gitu, gede. Ya. Tapi enak, saya suka. Saya dulu karena di Ciputat 9 bulan, jadi ada orang jualan didorong itu ya, bukan tapi Sundanya Sunda Banten kayaknya kata Bapak yang kasar ya, yang keras. Kasar apa ya? Yang nggak halus. Iya. Tapi saya kira jangan nanti ke murid-murid jangan mengatakan Sundanya, kata-kata itu jangan dipakai ya. Jadi itu varian Sunda, gitu, yang tidak mengikuti struktur yang resmi. Itu namanya diksi yang indah Pak ya, ke anak-anak didik. Ya, itu varian Sunda yang dipakai orang Banten yang seringkali keluar dari struktur yang lazim, yang tetap. Daripada bilang
Banten yang kasar. Saya sebenarnya tidak suka itu. Ya. Jadi itu cara mendidik pada anak. Baik ya, singkat saja. Saya nggak tahu nama saya ada di situ enggak? Ya ada ya. Ada. Oke, nama saya seperti yang tertera. Oke, saya pendidikan saya S1 di UIN, memang saya alumni UIN Malang. Kemudian S2 dan S3 saya di Amerika, di United States. Ya. Kebetulan saya alhamdulillah dapat rezeki, dapat apa ya? Rezeki dapat kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk studi di S2 dan S3 di Amerika. Saya juga pernah belajar di Jordania di Jamiatil Yarmouk selama 6 bulan dulu, mengikuti program jangka pendek namanya Faslus Soif di Jamiatil Urdun di Jamiatil Yarmouk. Ya, Yarmouk itu sekitar 100 km dari Asimah Amman, dari ibu kota Amman. Itu latar pendidikan saya. Saya orang pesantren. Ya, saya dari kecil sudah alhamdulillah pendidikan saya, lingkungan saya pesantren seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya saja tidak tahu saya kok sekolah S2 S3 ke US. Tapi saya juga pernah di Jordania walaupun tidak lama, 6 bulan di Jamiatil Yarmouk. Okay. Baik, saya memang asli Sumeneb, mohon maaf. Jadi kalau saya harus tadi mengekat statement Bapak yang mengatakan dikawin Jokowi itu bagi saya tidak hormat kepada, itu pelecehan pada simbol presiden, tidak benar. Ya. Saya harus tegas, tidak boleh main-main ya. Kalau mau kuyon dinikahi bos dinikahi jejaka perkasa, dinikahi oleh, kalau kuyon itu pun tidak boleh, pelecehan kepada perempuan tidak boleh ya. Maka kata-kata kalimat harus kita jaga dengan baik, otherwise maka saya harus mengatakan yang lebih seimbang dengan Anda. Jadi kalau kuyonan, canda yang terukur, yang beradab ya, yang merepresentasikan status Anda sebagai guru. Nah, kalau Anda sebagai guru cara ngomongnya sudah tidak benar, tidak berkeadaban, ya, sudah arogan, itu namanya saya nggak bisa membayangkan guru Anda seperti apa, murid Anda. Oke? Nah, jadi boleh kuyonan, itu boleh, bagian dari kebebasan biar nggak cepat stres. Saya juga kuyon, tapi jangan membawa simbol-simbol negara yang maknanya bisa itu pelecehan. Ya. Itu dinikahi jejaka Pak, pengusaha muda, tampan, artis, enggak apa-apa. Oke. Baik, karena ini maaf, karena Anda itu guru, apalagi maaf bukan guru TK. Ini guru apa? Guru MTS atau guru kuruman Pak? Guru SD Pak. Guru SD. Apalagi SD itu, anak saya soalnya yang pertama itu MTSN, ya, di Jalan Bandung di Malang. Kemudian yang kedua juga SD. Ya, SD itu penting sekali ya, anak itu. Karena apa? Anak saya itu lebih percaya kepada guru daripada orang tua kalau diajari. Contoh, ya, anak saya itu melafalkan bahasa Inggris, padahal salah. Ya, kata orang Jawa, mohon maaf, sewu, anak saya yang pertama itu adalah produk karena hamil di US, di Amerika, dan bahasanya bahasa ibu, bahasa Inggris. Ya. Dan adiknya itu juga bahasa ibu. Tapi gurunya di sekolah melafalkan kata yang salah dan keliru, dia nggak mau ikut kami, benerin. Kata guru saya seperti ini, ayah, uminya. Nah, makanya itulah harus hati-hati betul ya. Jadi harus hati-hati. Baik, saya akan menyampaikan pendalaman materi sedikit ya. Nah, Bapak ini dalam dunia akademik itu Bapak punya kebebasan untuk tidak setuju ya, untuk tidak setuju, dan Bapak itu punya hak untuk berpendapat, tapi dengan cara yang baik, yang elegan, yang argumentatif ya. Itu ketika saya belajar ya. Jadi tidak boleh nggak setuju dengan ide orang lalu mengatakan misu-misu. Nah, kalau orang Jawa misu-misu, apa bahasa misu-misu itu? Apa misu-misu itu apa ya? Misalnya saya punya pendapat tadi ya, burger itu tidak mungkin enak bagi lidah masyarakat Indonesia, lebih enak rawon, lebih enak bajigur. Nah, saya misalnya yang itu benar, lalu Bapak saya tidak setuju Bapak karena begini. Nah, bukan Bapak ini nggak benar karena Bapak ini orang Madura, orang Sumeneb. Nah, itu nggak boleh.
Oke? Nah, baik. Saya karena tidak begitu kenal dengan ini mengupload ini ya. Oke. Sebenarnya ada PPT ya, ada PowerPoint, tapi saya tidak begitu familiar dengan kalau Zoom ya. Oke. Oke. Disable. Oke. Remote user. Baik. Sekarang materinya kan apa materinya saya lupa. Radikalisme ya, bukan? Islam radikal. Oke, baik ya. Saya mohon sebagai bahan untuk besok, saya minta materi saya Bapak rangkum ya. Nanti Bapak saya ingin memastikan Bapak membuat sekarang jam berapa? Masih cukup. Membuat rangkuman saja sekitar 1 halaman, tidak banyak tentang materi saya. Satu halaman, bukan 10 halaman. Oke, diketik, oke, diupload. Oke. Halo, atau bisa kirim ke WA saya, oke, ke grup. 1 halaman aja, 1,5 spasi. Anda bercerita, oke, pembicaraan Bapak meliputi 3 hal. 1, gitu, bagaimana mengucapkan P dengan benar. Yang kedua, makanan bajigur, nikmatnya masakan bajigur dan lain-lain, misalnya begitu. 3, oke, baik. Nah, saya akan memulai, mungkin saya tidak akan memulai dengan memberikan makna apa itu Islam radikal ya. Maksudnya radikalisme itu apa gitu. Saya akan keluar dari normativitas seperti itu. Saya akan mulai dengan beberapa pelabelan ya, nama ya. Pelabelan itu nama. Nah, jadi radikal Islam itu sebenarnya itu nama, penamaan. Islam itu tidak radikal, tidak ada Islam yang radikal, tapi namanya itu pelabelan sosiologis, ya. Pelabelan sosiologis itu penamaan karena melihat pelakunya, pemeluknya, fenomenanya seperti ini, maka ada orang menempelkan radikal. Tapi Islam sebagai agama, Bapak, Ibu sekalian, saya tidak meyakini bahwasanya agama sebagai rahmatan lil alamin, Islam itu huwa dinun mutatarrifun. Itu agama yang radikal, mutatarrif atau mutasyaddidun ya. Tidak ada. Jadi tidak ada la yujad la yujad tatarrufiyah fil Islam. La tujadu tatarrufiyah yang tatarrufiyatu fil Islam, tidak ada. Nah, tapi kalau kita melihat pemeluknya, siapa yang memahami ya dan mengamalkan, melakukan keseharian ajaran Islam itu sendiri, maka memang faktanya ada orang yang lembut banget gitu, ada orang yang toleran banget, ada yang pemaaf, ada yang betul-betul tidak ada orang lain yang punya dirinya sendiri. Lalu orang membuat kategorisasi. Nah, saya beri contoh dulu yang besar namanya, oke? Nah, ini mohon maaf betul-betul diperhatikan sebagai bahan amri, sebagai bahan apa bahasa Indonesia? Bahasa Arabnya namanya al-istikhlas, al-mustakhlas. Al-istikhlas sesuatu ilkhas ya, meringkaskan. Oke. Baik, satu ya. Jadi, nah, contoh, saya memberi contoh ya. Saya tadi mengatakan bahwasanya Islam sebagai agama, sebagai dinum minallah, agama dari Allah itu tidak mengenal label apapun yang ada Islam. Tapi faktanya ya, secara historis dan secara sosiologis, secara kemasyarakatan, Bapak mengenal 2 arus besar dalam Islam. Apa itu? Ada yang tahu enggak? 2 aliran yang besar di dunia ini itu apa? Dalam Islam, kalau Bapak, ya apa? Kalau Islam itu dibagi 2, tanda kutip, dari sisi masyarakatnya, pemeluknya, apa itu? Kholaf dan salaf, Pak. Pak Enjang, saya suka Pak Enjang ini kopiannya ini. Pak Enjang ini kayak santri NU itu loh ya. Oke, Pak Enjang. Monggo yang lain, Bapak Ibu.
Ini salah tidak saya keluarkan dari video con dari Zoom, Pak. Jadi beristihad itu satu dapat pahala. Apa, Pak? Ada yang lain? Ayo. Itu. Oke, kalau gitu saya jawab ya untuk ini waktu. Nah, kalau Bapak dengar di TV, di media, dalam bacaan gitu ya, kan kita kenal dengan dua aliran, dua polarisasi Islam, yaitu Islam Sunni, Islam Syiah ya. Oh iya, Ya. Ada kalau di Inggris kan Sunni Islam, Syiah Islam. Nah, apakah Islam itu ada Islam Sunni? Tidak ada sebenarnya. Ya Islam. Cuma dalam perjalanan sejarah maka terjadi polarisasi, terjadi konflik dalam umat Islam. Kalau Bapak baca sejarah pada abad ke-7 tahun 600-an dan begitu ya, pada 656-57 ketika mulai perang Jamal, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah tahun 657 disebut namanya perang Siffin, maka umat Islam terpolarisasi ya, ada Khawarij, ada Murji'ah, tapi itu agak hilang semuanya nama itu ya, walaupun orang-orang yang seperti Khawarij masih ada potretnya ya, ideologinya, tapi sekarang terbagi dua. Syiah itu di Iran itu penduduknya sekitar 70-80 juta, 90% adalah Syiah. Kemudian Sunni itu selain Irak itu jangan salah, kalau Bapak pernah ke Irak ya, saya alhamdulillah sudah pernah di Timur Tengah, tahulah Saudi ya, tahu Mesir kayak apa ya, Yaman gitu, tahulah, artinya tahulah potret mereka seperti apa ya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki pada saya untuk melihat dunia luar sehingga tidak menjadi sempit ya. Saya pernah di Arab 6 bulan, juga alhamdulillah saya pernah di Eropa, ya ke Australia, di Amerika saya 8 tahun. Saya kenal dengan orang-orang Arab di masjid bersama mereka, saya takmir sekian tahun di masjid waktu saya di Amerika. Saya tahu persis karakter mereka seperti apa. Nah, Irak itu hampir 50%, 60% itu adalah sebenarnya penganutnya, masyarakatnya Syi'i. Cuma rulernya, Al-Hakim, rulernya jadi Ar-Rais ya, Raisul Jumhuriyah, presidennya itu adalah Republik, adalah orang non Syiah, yaitu Sunni. Kebetulan Saddam Hussein, mulai dulu sebelum Saddam Hussein ya, lupa saya, oke? Nah, itu adalah Sunni. Nah, kemudian ada juga sebenarnya Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah ya, itu ada di Yaman sebagian ya. Syiah itu ada 3, ada Ismailiyah, ada Syiah Ithna Asyariyah di Iran. ulah nyetel video HP mah pareman trouble gasup. Jadi muncul suara-suara acan.
Duh, tengok ngajak gelutnya makanya kudu nyetorkeun hasilna deh. Macet eta punten kalian mah. Tripod. Tripod. Luhur. Bukan. Iya bisa belum.
mulia ketimbang dakwah dari luar. Kenapa? Untuk apa Anda ngajak keluar mengislamkan orang? Oh Allah kalau berkehendak itu jadi muslim, jadi sekaligus, nggak perlu usaha Anda. Tapi justru adalah orang yang dekat dengan kita itu kalau tabligh itu diajak, dikunjungi. Makanya kalau Anda ada namanya apa jaulah ya, mengunjungi. Nanti kalau khuruj itu 1 bulan 3 hari dan lain-lain. Ya. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan lagi. Berislam itu, maaf, ini dalam konteks kita, karena Bapak, Ibu itu guru agama. Berislam itu, ingat, maaf, bukan berarab, loh ya. Berislam itu bukan berarab, ya. Oke. Berarab yang saya maksud budaya Arab Timur Tengah. Berislam itu bukan berarab, bukan bertimur Tengah. Jadi Islam hadir ke muka bumi menjadi bagian dari Arab dulu karena Rasulullah SAW kebetulan suku Quraisy, tapi tidak semua kultur budaya Arab itu menjadi bagian dari Islam. Nah itu penting ya, karena kita ini seringkali kabur ya, sering kabur itu kalau berarab menjadi Muslim. Contoh Islam itu kalau Arab dianggap yang soleh. Contoh ada kalau dengar itu orang Arab profil yang mancung semua berbahasa dengan baik, maka dianggap kalimat-kalimat mereka, tausiah mereka dianggap sebagai kebenaran absolut. Ya. Tidak pernah digugat oleh Anda benar tidak. Nah, sementara kalau alumni pesantren, padahal yang bersangkutan tidak pernah ngaji, ya. Tidak pernah ngaji, tidak pernah nyantri, tidak pernah belajar usul fiqh, ya. Oh, dianggap benar. Nah, sementara kalau orang sudah nyantri sekian tahun, pernah juga studi di Arab, dia tidak dianggap, kalau dia melafalkan tidak dianggap sebuah kebenaran. Nah, jangan salah, kiai-kiai kita dulu yang disebut Bantani itu kan buyutnya wakil presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin, itu sing namanya Al-Bantani. Al-Bantani itu seorang syekh yang pernah juga ngajar di Haramain ya, di Makkah. Ada Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, jadi syekh juga sebagai guru pada abad 19 ya, 1800 akhir sampai 1900 awal. Jadi orang-orang kita juga alim, tapi kita ini sekali lagi mulai dari perilaku ya, perilaku kita. Saya beri contoh lagi. Kita ini seringkali lebih bangga dengan bangsa lain ketimbang bangsa sendiri. Saya beri contoh ya, ini konteks kebinekaan kebangsaan. Coba kita ini seringkali di mana-mana mobilnya ada dipasang bendera Palestina, bendera Irak, lalu lupa dengan bendera sendiri. Ya, lebih bangga pakai bendera yang non sewu, ada la ilaha illallah, ada bendera yang ada pedangnya seperti Saudi. Ya, Bendera Palestina, Pak. Bendera Palestina ya, saya nanti jelaskan ya. Nah ya, kemudian ada orang sumbangan ke Palestina sekian gitu, begitu besar, rumahnya dijual. Saya ini tertawa nyon sewu ya. Saya ini pernah di Arab, saya sudah ke Arab, ya sudah juga ke wilayah-wilayah yang konflik kayak begitu ya. Nah, rumahnya 750 juta. Saya jadi tertawa. Kenapa tertawa? Saya anggap orang miskin di sekitar kita. Ya, 750 juta disumbangkan ya. Kalau 50 juta masuk akal, dari 750, 10% oke lah. Sebagai bagian dari empati rasa ukhuwah kita kepada mereka. Tapi kalau Anda jual rumah 1 M diberikan ke sana, ya nyon sewu, bagi saya konyol. Di sekitar kita banyak orang miskin, tidak makan loh. Apakah di Sunda, Jawa Barat nggak ada orang miskin, saya tanya? Banyak. Banyak. Di Sumeneb saya itu banyak. Lalu kenapa kalau Anda jual 50 juta disumbangkan ke sana? Satu ya. Ya. Kenapa kita nggak berempati kepada saudara kita yang banyak miskin? Nah, yang kedua, saya jelaskan. Negara-negara Arab, nanti lihat Anda di Wikipedia, cek ya. Negara-negara Arab itu, Saudi itu income per kapitanya, kalau Anda Bapak itu belajar ekonomi, income per kapita Saudi itu $20.000 lebih per tahun. Kalau dihitung penghasilan Saudi itu, rakyatnya itu populasinya hampir 30 juta 1 bulan. Oke? Saudi loh. Anda nanti lihat Emirat Arab, ya, Emirat Arab, Qatar, itu income per kapitanya sekitar $50.000. Penghasilan Emirat Arab itu rakyatnya per orang, kalau dihitung per bulan, sekitar 70 juta rupiah per bulan penghasilan mereka. Nah, income per kapita mereka. Qatar juga sekitar $34. Kalau dihitung sekitar 50-60 juta lah per bulan. Sementara berapa income per kapita kita? Income per kapita kita itu adalah berapa? Ada yang tahu enggak? Coba ibu yang begini nih tadi, coba kira-kira tadi yang pakai putih itu kayak begini tadi. Kenapa ibu? Salesma. Film Pak.
Ya, income per kapita kita itu 4 ribuan dolar. Jadi kalau dihitung income per kapita, penghasilan kita itu 6 juta loh per orang. Padahal 6 juta itu uang kita dikumpulkan miliknya Khairul Tanjung, miliknya Bukhari Bakri, miliknya si calon wapres dulu itu, Pak siapa jadi menteri sekarang budaya? Siapa? Sandiaga Uno. Nah, digabung jadi satu dibagi dengan jumlah masyarakat Indonesia, maka jadilah penghasilan kita sekitar kalau dihitung 6 juta per bulan. Tapi coba lihat sekitar kita betapa banyak penghasilan orang satu bulan tidak sampai 1 juta, iya kan? Ya. Betul, Pak. Artinya saya tidak mengatakan tidak boleh membantu Palestina. Yang harus kita lakukan Palestina adalah berdoa dengan setulus hati, dengan ikhlas. Kalau kita melambangkan, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk melawan Zionisme. Kalau uang banyak jangan disumbangkan ke sana lah. Kalau orang Arab itu bersatu, mereka tidak perlu merengek-rengek ke kita. Ya, ada berapa penghasilan Saudi satu hari? Saudi itu mengeluarkan 9 juta barrel per hari minyak. Kalau 1 barrel $60 harganya, Saudi itu 6 kali 1 juta penghasilannya $600.000 per hari. Dipotong produksi bisa $400.000. Kalau dirupiahkan berarti penghasilan Saudi itu sekitar per hari 60 miliar. Nah, kok minta ke kita? Jadi orang Arab sendiri itu sebenarnya kaya. Kalau mereka bersatu, berempati, tidak butuh. Yang kita lakukan berdoa. Ini logika-logika begini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jangan lupa mencintai sesama Muslim, tapi jangan lupa mencintai bangsa sendiri. Jangan bendera Palestina, Irak dibawa ke sana kemari. Anda coba pernah ke Arab enggak? Apa orang Arab itu bangga dengan bendera kita? Saya tanya deh, siapa pernah ke Arab? Karena saya sudah di Arab 6 bulan, saya sudah ke Jordania, sudah ke Syria, saya 2 tahun yang lalu sebelum Covid ke Mesir, ke Al-Azhar, 8 hari di situ, ya. Saya ketemu dengan Arab itu nggak ada bendera Indonesia yang orang Arabnya sendiri juga nggak ada. Nah, itulah. Coba lihat, saya itu ketika di Amerika bertahun-tahun, alhamdulillah lari karung semua. Kita yang bawa, orang Arab tidak pernah pakai bendera kita. Karena di kampus saya, Pak, saya dulu di Arkansas itu ada sekitar 500 orang Arab. Tidak pernah mereka. Ketika tsunami terjadi, saya di Amerika tahun 2004 itu, sedang S3 saya tahu persis, dan mereka yang pakai kotak itu menyumbangkan dengan kita. Siapa penyumbang terbesar ketika tsunami 2004? Jepang, Australia, Amerika nomor 3 atau nomor 4. Nomor 1 Jepang, Australia, dan negara-negara yang non-muslim itu membantu mereka. Di mana Arab? Ainal Arab? Pertanyaan saya. Saya maaf, saya ini pernah di Arab, Pak, tahu persis karakter, attitude mereka tahu persis. Ya, nggak bisa dibujui, saya tahu. Saya di Mesir kemarin itu sudah ditipu taksi dua kali, Pak. Saya mau ke Giza. Baru 2 hari lah, belum 2 tahun, Pak. Ya? Baru 2 hari, ya, sudah 2 hari. Dan Anda kalau pergi ke Mesir, pernah ke Mesir, coba lihat amburadulnya transportasi. Saya di Amerika 8 tahun tidak pernah kecopetan, Pak. Sepatu saya nggak pernah hilang sholat di masjid semua. Saya dengan istri itu bahkan itu pergi ke suatu tempat dikasih tahu jalannya ini. Nah, coba Anda ke Mesir tanya. Ya. Nah, artinya di mana-mana itu ada orang baik, ada orang tidak. Jadi ya mari kita ini artinya bukan kita ini balas dendam kalau mereka tidak pakai bendera kita. Kalau kita bicara kebangsaan maka bangsa kita lebih utama, lebih penting. Tapi dalam konteks ukhuwah jangan lupa Palestina dan orang Palestina itu, Pak, tidak semuanya Muslim, Pak. Ada sekitar 20% adalah masyarakat Nasrani, ya. Nah, apalagi Lebanon 50% non Muslim. Mesir juga ada 20% hampir atau 15% non Muslim. Ya. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa, dan ini saya bicara ini dalam konteks Bapak sebagai pendidik. Jangan anak dididik, ya, anak kita dididik untuk mencintai bangsa lain daripada bangsa sendiri dan diajari narasi-narasi kebencian. Kalau Bapak ngajarkan kebencian kepada anak, saya tanya, kalau Bapak ngajar kebencian itu, lalu manfaatnya apa pada anak? Ada manfaatnya. Ada enggak? Tidak ada manfaat. Bapak ngajarkan pada anak, itu loh, tetanggamu itu loh, yang Kristen, itu apa? Nyembahnya Yesus masuk neraka gitu. Ya kalau perlu diusili sedikit misalnya. Coba manfaatnya apa anak itu coba? Dalam konteks akhlak itu apa sih sebenarnya? Dalam konteks masa depan anak apa coba? Saya ingin tanya. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kan? Nah,
Ya, mending mengajarkan anak itu tentang akhlak, kebaikan, mencintai sesama, menjadi pemaaf ya, daripada mengajarkan selalu narasi kebencian kepada anak. Ini penting betul ditanamkan. Nah, kalau anak diajari kebencian, mulai sekarang anak berpikirnya membenci orang dan membahayakan orang. Lalu kalau kita ingin ngejar ke depan umat Islam yang besar di Indonesia sebagai negara yang besar, yang berwibawa, disegani oleh orang, itu akan gagal total. Kenapa? Orang-orang di luar sana, orang Singapura, orang Vietnam, Cina sudah nggak lagi berpikir tentang membenci orang, membenci agama lain, tapi berpikir untuk bagaimana mengejar kemajuan. Dan ke depan itu negara itu punya wibawa ketika punya apa? Ketika memiliki supremasi ekonomi, supremasi militer, supremasi politik. Bukan kita bawa pentungan, Pak. Kalau Anda ngajarkan ini bawa pentungan ke Monas, nggak ngefek, Pak. Sekarang itu sudah perang digital. Ya, jadi negara-negara barat ngebom itu musuhnya nggak perlu jalan kaki bawa pentungan, Pak. Dari 3.000 kilo, 5.000 kilo ngebom, mereka bawa drone hancur. Ya, kalau Anda masih berpikir pakai pedang, pakai samurai, pakai pentungan, kumpul di Monas, teriak-teriak, nggak ngefek dalam konteks perang dunia. Ini harus betul-betul difikirkan. Nah, anak biar menguasai teknologi, biar cerdas, berakhlak, beragama dengan baik, maka dia bisa menguasai teknologi sehingga bangsa ke depan itu kita bisa melampaui Vietnam yang sudah melejit, melampaui Singapura sudah lama melejit, melebihi kita, Malaysia sudah lebih lama, agar bangsa kita kalau diajar mau benci, jadi materinya anak itu benci aja kepada orang, belajar malas, mau benci aja. Oke, nah kemudian ya saya ada ingin menyampaikan tentang apa itu baliknya ada Islam wasatiyah moderasi ya. Nah, memang wasatiyah itu sebenarnya adalah cara pemahaman agama, praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau rasio logika teks serta konteks ya. Jadi nah, baik, saya terakhir ini ya. Kenapa berpikir ya pemahaman keagamaan yang moderat tidak radikal itu penting ya? Ada yang mungkin menyampaikan kenapa penting di Indonesia? Karena kalau orang berpikir radikal itu akan cenderung bertindaknya ke kekerasan gitu Pak. Kalau orang tidak cara berpikirnya itu radikal. Oke. Apa lagi? Oke, sip. Apa lagi? Kenapa penting berpikir moderat seperti di Indonesia atau tidak radikal? Bu Dada, Nur Farida, kenapa Ibu? Mana Bapak tadi yang bilang Jokowi itu kok tidak absen, tidak masuk, kok keluar? Ada itu Pak. Oh ada. Ada. Ya? Saya rekam loh ini semua omongan Anda ya. Jangan main-main, saya rekam ini. Oke. Saya ini pakai video di sebelah ini. Omongan saya nih, ya. Ya. Saya rekam. Kalau main-main saya betul-betul begitu karena Anda sebagai guru ya. Nah, ini saya sudah cukup serius sedikit ya. Saya merekam statement Anda di sini semua. Oke. Nah, kalau berbau pelecehan, berbau ya terhadap apapun ya bisa punya konsekuensi nih. Ini saya maaf, saya tidak main-main. Saya rekam, nggak langsung tadi omongan Anda, saya rekam di sini semua. Oke. Nah, ini agak serius. Saya sebenarnya suka guyon. Saya ini suka tertawa, suka guyon. Karena ini masa COVID harus tersenyum, ya kan? Nah, ya. Tapi ayo kita tata, ya begitu. Tadi kan saya sudah mulai guyon. Pak siapa? Pak Asep, saya goda dia. Kalau Pak Asep tidak muncul videonya, saya kurangi. Padahal itu guyon saja Pak Asep. Saya itu nggak tega. Siap, terima kasih. Nah, iya. Dan tidak ada yang diajar, saya nggak lulus, nggak ada. Saya mana diajar Pak Basri lulus semua, nilainya bagus-bagus. Kita ini hidup harus membahagiakan orang, ya. Ya. Nah, tapi tidak boleh kita ini membuat kalimat-kalimat pernyataan yang melecehkan, menghina orang, tidak boleh ya. Saya pendidik, guru tidak boleh ya. Saya tersinggung kalau ada orang punya narasi kalimat yang melecehkan orang lain, tidak boleh ya. Bapak ini bagi saya tidak pernah menghormati orang karena status sosial. Siapapun orang, pekerjaan apapun itu di mata Allah
yang dihitung hanya amalnya, dan saya harus menghargai dalam konteks itu, bukan status. Ya. Apa artinya? Saya sekolah ke Amerika sekian tahun, saya pernah di Timur Tengah, kalau lalu menjadi tidak menghargai orang lain, ya, menganggap orang lain sampah, orang lain, nggak ada nilainya. Ya, hidup itu. Makanya harus tebar kebahagiaan, senyum dengan orang, ya, hargai orang lain, jangan berpikir yang ruwet-ruwet. Ya. Baik, nah terima kasih tadi Pak Enjang. Nah ini kan pikiran saya, ya, menurut saya. Nah Bapak ini boleh setuju, boleh tidak. Satu ya, tolong diingat-ingat. Kenapa moderasi, ya, berpikir Islam moderat itu penting di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam, karena karakter Islam sendiri sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Ya. Jadi karakter Islam rahmat, buktinya ketika Rasul itu berkuasa, katakanlah Rasul 610 Masehi menerima wahyu, 632 meninggal, 622 hijrah ke Madinah. Ketika Rasul sudah berkuasa, memiliki kekuasaan, power secara militer, dan juga sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai 4. Ternyata mereka tidak sewenang-wenang. Allah yarhamhum. Ya, Rasulullah SAW tidak menghabisi sekitarnya. Yang tidak masuk Islam dihajar, dibunuh, tidak ada. Coba Bapak baca sejarah Anda. Apakah ketika Islam berkuasa itu membunuh semuanya? Tidak. Bahkan ada namanya apa namanya? Ada kharaj, ya kan? Ya, jadi tetap dilindungi Anda selama tidak memusuhi kami, maka harus membayar teks pajak. Ada jizyah, ada kharaj. Itu sistem luar biasa yang dibangun oleh Islam. Nah, jangan dilihat itu Islam perangnya saja, memusuhi, membunuh. Itu konteks sejarah, Islam harus berperang, tapi yang dilihat simbol, dimensi rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Karena saat itu Islam itu berkuasa. Siapa lagi? Romawi sudah kendor. Romawi sudah takluk, sudah nggak punya kekuasaan apa-apa, sudah terpecah-pecah, tinggal tinggal serpian-serpian saja. Sama Sasania juga di Iran begitu. Makanya pada masa Utsman bin Affan tembus sudah ke Afrika, ke Maghrib, ya kan? Tariq bin Ziyad tembus ke Spanyol. Nah, kalau itu saat itu Rasulullah SAW dan sahabat berkehendak dibunuh semua harus masuk Islam dan dihabisi umat saat itu. Tapi ternyata mereka sahabat Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, jadi itu yang dipahami, diajarkan kepada anak bahwa saya karakter Islam itu bukan membunuh dan bukan memaksakan. Dan saya sampaikan kalau Allah berkehendak mengislamkan, tidak perlu berperang kita saat itu, disulap oleh Allah sudah. Kau jadi Muslim semua nih, mengabdi kepada, kan begitu. Tapi kenapa Allah juga dengan ikhtiar sahabat membiarkan mereka tetap yang Muslim menjadi Muslim, ada yang Kristen juga jumlahnya begitu banyak. Itu yang disebut namanya karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, yang kedua, historisitas Islam di Indonesia, ya, sejarah umat Islam di Indonesia. Islam itu masuk ke Indonesia tidak melalui perang. Itu kan pelajaran kita dulu ketika mulai SMP, SMA, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, coba mana Bapak pernah dengar cerita kalau Islam masuk ke Indonesia? Jadi ada 3 teori katanya, ada Hujarat dari India, ada yang mengatakan dari Hadramaut dari Yaman, ada yang mengatakan dari, ya, sama-sama punya bukti, teorinya sama kuat kalau dalam dunia akademik. Tapi mana yang ada yang perang hancur-hancuran? Tidak ada itu semua. Sebagian besar para dai itu adalah pedagang dan sambil berdagang mereka menyebarkan agama sehingga agama kita menjadi lembut, menjadi hadir pada masyarakat kita dengan santun. Kalau di Jawa, nggak tahu, di Jawa Barat kan itu, kan Jawa, Syarif Hidayatullah Jawa mana itu? Jakarta kan? Jawa Barat, Pak. Cirebon. Cirebon. Syarif Hidayatullah berperang nggak? Menghabisi rakyat nggak? Tidak. Tidak. Nah, di Jawa ada Sunan Derajat, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel. Semua menyebarkan dan tidak menanggalkan, mengharamkan, mengkafirkan, apalagi klaim masuk neraka tentang budaya Jawa pelan-pelan. Makanya ada musik, gamelan, Islamisasi. Jadi artinya Islam itu mengakomodasi aspek apapun selama tujuannya satu kepada Allah. Ya. Jadi jangan orang pakai gamelan dikafirkan. Ada seorang dai mengatakan musik katanya haram. Tapi lama-lama dengerin musik juga. Kan ini repot. Loh, nggak ada. Ya tidak boleh kita Anda sebut siapapun lah, nanti bid'ah. Tapi faktanya ada. Ketika ceramah, dalam itu ceramah, musik itu haram. Kecuali qasidah atau apa gitu, baca-bacaan sholawat.
Ya Bu ya, ternyata dengerin musik. Nah, kan repot juga nih. Belakangan adalah buktinya ya. Kan begitu. Musik, kemudian gambar-gambar itu haram juga katanya. Belakangan juga ada lukisan. Lukisan yang bersangkutan foto dipampang kan begitu. Ternyata nggak tahu dulu haram sekarang tidak haram, saya tidak paham lah. Jadi jadi jangan yang keren-keren begitulah. Main catur haram, kasihan lah. Jadi catur itu adalah hiburan masyarakat bawah. Selama nggak main duit masa haram, saya nggak tahu di mana logikanya. Kalau dianggap itu tradisi orang kafir, kita banyak orang kafir yang ditiru, ya kan? Ya nonton TV itu budaya orang kafir. Orang kita ini nggak punya TV dulu dari zaman Rasul, Arab nggak punya TV. Ya nonton movie kan begitu. Tapi kita kan nonton movie tasbih kan, masa jadi haram kan begitu. Nah, jadi ya meniru. Lalu katanya, tapi kan yang ditiru ini aspek ekonomi ya, jangan ditiru semua. Kalau jangan meniru, jangan pilih-pilih ya, kan begitu. Katanya sama kalau kita boikot, yang diboikot Pepsi ya, sama Coca-Cola. Tapi ternyata handphonenya pakai Amerika ya, pakai iPhone ya, mobilnya Ford, mobilnya Hammer. Kok itu nggak diboikot, hoi, ya kan begitu kita. Saya ingin mengajarkan logika kepada Bapak, ojo ngono ya. Kata orang Jawa. Ya. Saya tanya, Pepsi harganya berapa? 12.000. 12.000. McD harganya berapa? 50.000 kan ya? 70. Iya. Kok yang diboikot hanya 11.000, 12.000? Ya jangan pakai Hammer lah mobilnya. Saya tahu yang teriak-teriak gitu mobilnya Hammer kok Amerika Ford, Mini Cooper, menyerang barat iPhone ya. Jadi rakyat ini dibodohi oleh orang-orang tertentu. Jangan, karena kamu makanya Pepsi nggak kuat beli iPhone. Saya iPhone halal kan begitu ya. Jadi saya kasihan sama rakyat yang kurang cerdas, bukan rakyat bodoh, kurang cerdas. Dari rakyat jangan minum Pepsi, jangan makan McD. Saya bukan McD, saya di bintang 5. Yang miliknya orang Amerika, yang sekali makan 300.000, 1 juta. Ya. Nah, teleponnya iPhone ya. Mobilnya apa? Ford, Hammer, ya, Mercy, Jerman kafir juga. Jadi Anda itu jangan begini-begini ditransfer kepada anak didik, karena itu namanya hipokrasi ya. Sekalian kalau boikot pesawat terbang ya, jangan naik karena pesawat terbang itu mesinnya hanya 2, Eropa ya sama Amerika. Boeing atau apa satunya itu? Saya lupa. Eropa itu apa itu? Apa? Airbus. Karena saya alhamdulillah sama-sama pernah naik ya. Nah, saya itu yang ke Mesir 2 tahun yang lalu kebetulan naik pesawat Saudi. Besar banget itu, luar biasa. Itu Airbus. Jadi Saudi sendiri pakai Airbus. Jadi kalau Anda protes, jangan barat-barat semua ya, jangan naik Airbus, harus pakai kapal dari kayu, mendayung dari sini pakai layar, berangkatlah ke Makkah Haramain, karena segala barat tidak boleh ya. Orang diprotes Pepsi ya kan. Nah, katanya orang Madura itu tak lake. Orang Madura, saya orang Sumeneb itu tak lake. Tak lake itu nggak jantan namanya gitu. Itu sing diprotes 12.000. Nah, itu loh. Jadi ya protes semua. Kalau orang protes kayak orang bilang, aku haram makan pemberianmu. Jangan diterima semua. Jangan kalau 5.000 ditolak, kalau memberi 5 juta diterima. Itu nggak boleh. Saya maaf, saya ngajarkan logika kepada Anda. Harapan saya ke anak didik Anda, jangan ngajarkan yang begitu-begitu ya. Sudahlah, ajarkan anak mencintai Allah, membaca Al-Quran, tadarus, mengaji, sholat malam, berdoa, kerja keras. Itu yang menjadi masa depan bangsa kita. Karena ibu ini, bapak ibu bagi saya yang paling mulia. Dibanding saya loh Pak, maaf. Saya nyun sewu, saya ini dosen. Saya itu kalau nggak digaji, lumayan, nguji disertasi, saya mungkin agak malas. Lah ibu itu mungkin ada di pelosok, ngajar anak didik. Saya belum tentu bisa loh ngajar anak SD, belum tentu sabar. Tapi ibu luar biasa dengan bapak. Loh itu Anda di baris depan, dan bagi saya harus berbangga. Saya alhamdulillah tidak bangga dengan diri saya. Walaupun saya kuliah di Amerika, pernah di Timur Tengah. Bagi saya, ternyata saya merasa, saya suruh ngajar TK dengan SD itu gak mungkin mampu. Mungkin sabar saya. Benar. Jadi bapak ibu itu yang pahalanya lebih besar. Nah ya, sekali lagi yang saya sampaikan, ajarkan kepada anak optimisme. Kalau mengajar agama, coba Bapak Ibu sekalian itu belajar
sejarah-sejarah para ilmuwan Muslim. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah jangan-jangan hafal atau belum. Ada Al-Biruni, ada Al-Farabi, ya, ada Al-Biruni, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Haytham. Iya. Coba ajarkan kepada anak-anak. Loh, ini loh Ibnu Sina, bukunya dipakai kedokteran di sana. Coba kamu baca di rumah nanti sejarah Ibnu Sina. Saya alhamdulillah anak-anak saya suruh baca itu, mulai Al-Biruni, Ibnu Haytham, semua suruh baca biar tahu dia punya semangat. Ketimbang Anda suruh membaca anaknya, coba baca nih sejarahnya Usama bin Laden. Loh, coba ketika ngebom, ya anak suruh baca kayak gitu, Anda kan sudah ngajar, suruh marah-marah. Ya Allah, sebagai Muslim berdoalah. Saya, ya Allah maghfirlahu. Dia Muslim sudahlah. Saddam Hussein jahat kepada rakyatnya, sudahlah, sudah meninggal, Allah maghfirlahu. Ya, kita ini punya presiden Pak Harto katanya oleh, aduh kita lah sudahlah. Jadi pemaaf, ya Allah maghfirlahu, Allah yarhamhu. Kan begitu. Ngajarkan baca sejarah Saddam Hussein, baca sejarahnya Sayyid Qutb misalnya ya. Jadi coba baca menurut saya tokoh-tokoh dulu. Coba Imam Ja'far, walaupun Imam Syiah 6, itu kan luar biasa Ja'far as-Sadiq itu. Imam Sayyidina Ali suruh baca Nahjul Balagha. Aduh ya Allah, luar biasa menyejukkan. Maka anak itu dibuat sejuk, punya optimisme. Ketimbang coba kamu baca sejarahnya Osama bin Laden ketika ngebom WTC. Lalu ketika baca itu, lalu apa itu ibrahnya kepada anak? Suruh baca itu, saya heran itu loh. Jadi nggak habis pikir saya, ya. Kalau ada guru yang ngajarkan kayak begitu, ya. Nah, karena ke depan ini, nah, ya, ketiga cepat. Ketiga, tadi kan historisitas Islam, ya, yang tidak berperang di Indonesia. Nah, sekarang itu sudah kita mulai diajak-ajak dengan dakwah yang berperang terus, ya. Sudah banyak lah, saya baca di YouTube, di ini, orang ngajak perang terus. Nah, ini tidak sesuai dengan karakter Islam ketika pertama kali masuk ke Indonesia, melawan arus, ya. Nah, kita ini, maaf, makanya saya katakan, kita ini, nahnu lasna al-Arab, ya. Kita ini bukan Arab, kita orang Indonesia, kulitnya, saya sih nggak gelap, tapi gelap nggak apa-apa, kita bersyukur seandainya gelap, wong itu Allah. Iya kan, masa lalu menjadi orang Sudan semua itu tidak berkaya, semua Allah menciptakan kita. Jadi orang Indonesia kayak saya lah, ya nggak putih, tapi saya nggak hitam, ya kalaupun hitam ya syukuri saja, jangan pakai pemutih loh. Sekarang ibu-ibu ini sering pakai pemutih loh, nah, ya itu juga kalau pakai pemutih kafir lu juga loh, itu soalnya budaya orang kafir itu budaya orang Eropa kan, ya kan. Oh itu, jadi pakai bedak, pakai itu masker, itu budaya Amerika loh. Dulu enggak pernah ada ini. Jadi tidak. Pada masa Rasul sahabat masa ada yang pakai masker? Masker, maskara ya? Apa? Maskara. Lipstick. Apakah Siti Aisyah, Siti Khadijah pakai lipstick dulu? Saya yakin enggak pakai itu. Nah, itu namanya budaya orang kafir kan begitu kalau kita. Nah, tapi ya enggak apa-apa untuk mempercantik diri, untuk suami enggak apa-apa. Tapi bapak ibu ini kalau pergi ke mall kemana cantiknya luar biasa, kalau di rumah pakai daster terusan, jadi sampai bau ya, pakai daster bau masak pindang semua jadi begitu. Nah, oke. Nah yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ya. Jadi kenapa harus ada moderasi Islam yang anti radikal? Karena masyarakat Indonesia itu lekat, ya. Cirinya adalah kesantunan, santun, harmoni, gotong royong. Nah sekarang kita sudah diajarkan, sudah mulai lihat tetanggamu siapa, itu kayaknya itu penganut bid'ah, sudah jangan diakrabi, hindari, itu loh. Nah, jadi janganlah ya. Jadi masyarakat kita dahulu, saya masih ingat waktu kecil itu saya main dengan teman-teman semua sebelum ada kayak sekarang itu anak-anak sudah main game, main semua dan lain-lain. Jadi kita ini, coba kalau Anda pergi ke barat, nah ada tuh di barat tuh saling tolong, tetangganya mau buat apa itu, tidak ada. Kita masih bersyukur tetangga ini kita membantu ya. Ini jadi 3. Yang keempat, yang paling penting, ideologi kita itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini ideologi bukan agama, tapi Pancasila itu yang disepakati oleh founding fathers, bapak pendiri bangsa kita. Itu pengorbanan ulama yang luar biasa, termasuk ada Kiai Hasyim Asy'ari dulu, tokoh-tokoh muslim yang berapa itu, 8 atau berapa yang betul-betul demi bangsa terwujudnya, maka kita merelakan menjadi Indonesia mengadopsi ideologi itu disebut Pancasila. Jadi jangan disamakan, karena kalau Arab, Saudi Arabia itu konstitusinya adalah hadis Al-Quran, ya, itu Saudi, ya.
Tapi ternyata kalau Anda pergi ke Saudi, tidak semua dalam tataran pemerintah dan kebijakan rakyatnya itu menganut Quran dan hadis. Contoh, kalau orang Indonesia itu bersalah maka dipancung. Tapi kalau orang Saudinya sendiri aman-aman saja dimaafkan. Kalau kita dipancung ya hukum mati. Jadi hukum itu tumpul kepada orang Arab sendiri kepada orang Saudi. Dan terakhir, jangan menganggap itu pertama semua orang Arab itu Arab sana loh. Saya tidak bicara Arab rasis di sini. Arab di Timur Tengah itu pasti benar, pasti mutlak. Negara Arab pasti kaya, tidak. Yaman itu miskin. Yaman itu masih lebih besar pondok kami di Sumeneb, di Al-Amin gitu, ya. Jauh masih lebih besar, pondok lebih maju, ya. Nah, Yaman miskin, Syria miskin, Jordan itu agak miskin, cuma infrastrukturnya bagus. Yang kaya itu di Teluk, Fil Khalij, Bahrain, Emirat Arab, Kuwait, Qatar itu kaya. Oman kaya tapi terbelakang, ya. Kaya dengan maju itu beda. Kenapa? Kaya itu bisa jadi hanya pemberian dari Allah. Sumber daya alamnya sudah diberi oleh Allah, ada minyak, ada gas mulai dulu. Tinggal diolah, dieksplorasi. Dan kalau Bapak Ibu sekalian baca sejarah, siapa yang mengeksploitasi minyak itu di Saudi adalah perusahaan Inggris pertama, kemudian perusahaan Amerika. Makanya mereka itu banyak bergantung kepada Amerika karena tidak punya kekuatan apapun. Nah, kalau di Barat itu, Jepang, Korea, Cina, mereka kaya itu karena kreativitas mereka, kerja keras. Maka menjadi kaya. Nah, jadi mereka maju, teknologinya maju. Makanya software apapun, kendaraan, pesawat tempur, teknologi selalu berasal dari Barat. Sekarang sudah Jepang, sekarang Cina, sekarang Korea. Coba Anda lihat, ada enggak HP dibuat di Arab, saya tanya? Oke. Nggak ada. Ya, ada mobil dibuat di Arab enggak? Ada. Makanya kelompok yang keren begitu tidak berani memboikot HP itu buatan nongga kafir. Ini dibuat di kafir semua ya. Ya, nggak ada yang boikot Samsung ya, memboikot itu Honda, Toyota Jepang, nggak ada, tuh kafir semua. Kenapa? Aku pakai itu. Jadi mending yang narasi yang dibuat boikot Pepsi dengan Coca-Cola karena 11.000. Nggak minum Pepsi nggak apa-apa ya. ST. Coba mereka kalau berani ada bilang, coba kalau Anda bilang di mana di YouTube di mana bilang boikot Pepsi, Pak, kok hanya Pepsi, Pak? Produk Amerika itu banyak, Pak. Ada Ford, Pak, mobilnya di sini Hammer, Pak. Ada iPhone, Pak, gitu. Saya enggak punya iPhone nih, enggak kuat beli saya. Saya hanya Samsung, enggak kuat. Ya. Jadi bukan karena boikot saya. Kata saya guyonan, saya udah lama boikot iPhone, tahu enggak? Sejak keluar saya boikot. Kenapa? Karena saya nggak kuat beli, jadi saya boikot jadi belinya Samsung. Jadi begitu ya, ajari sekali lagi berpikir yang moderat, anak-anak diberi bimbingan seperti itu dan saya kira ada isu-isu yang berdampak kepada kita, ada konflik Palestina Israel, ada Arab, ada politik di Timur Tengah itu yang seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu dibawa ke Indonesia, dimanipulasi seakan-akan yang paling berjasa berempati kepada Palestina, sementara lupa asli. Ya, itu dimanipulasi demi dalam rangka meraup bangsa. Dan terakhir, ingat politik itu jangan dimaknai dengan agama terus ya. Politik itu sering sesaat.